beban perbudakan, hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang, ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari ini dari 1 Timotius yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku, Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius sebagai pemimpin jemaat di Efesus untuk berhati-hati mengenai penyakit bersilat lidah dan mengenai cinta uang. Patut diperhatikan untuk semua orang yang mengaku Kristen hidup di dalam kebenaran, di dalam pola kerja bersikap, menghormati Tuhan, melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Karena ibadah itu bukan hanya apa yang dilakukan di gereja, tetapi hari-hari apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Akibat ajaran-ajaran sesat, maka orang-orang mengalami bermacam-macam pemikiran yang menyimpang. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa satu, sikap kerja orang Kristen harus benar-benar baik, benar, dan profesional. Ya. Yang kedua, kalau ditegur kesalahannya harus mengerti, menerima. Jangan banyak alasan, bersilat kata. Ya, tidak menerima teguran. Sikap orang Kristen itu menunjukkan imannya. Jadi iman dibuktikan dengan perbuatan. Antara lain dengan perkataan yang benar. Harus menerima ajaran yang benar. Kalau diberitahu kesalahannya yang sesuai firman Tuhan, harus menerima supaya bertambah berhikmat. Juga hati-hati dengan sikap cinta akan uang. Itu akar segala kejahatan. Akibat cinta akan uang, ada orang-orang yang rela melakukan segala kejahatan dan ujungnya menyiksa dirinya sendiri. Ya. Jadi kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Hati-hati mengenai cinta akan uang dan bersilat lidah. Ya. Kita tidak membawa uang sedikit pun pada waktu kita lahir dan pada waktu kita meninggal. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Jika orang ingin sekali kaya, maka ia akan mau melakukan hal-hal yang salah untuk mendapatkan uang. Dan itu akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dan nama Tuhan dipermalukan. Dan ujungnya adalah neraka yang kekal. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh berpaling hanya kepada Yesus. Fokus untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Timotius diajarkan untuk menjauhkan diri dari segala yang jahat. Bertanggung jawab dengan pekerjaannya, berintegritas. Ya. Dan sungguh-sungguh mau diproses Tuhan untuk lebih hari, lebih mengasihi Tuhan, lebih sabar, lebih lemah lembut, dan berjuang terus-menerus untuk lebih hari, lebih memiliki karakter Kristus. Saudara, dikatakan di bagian terakhir sebagai pesan penutup mengenai manusia Allah. Manusia Allah berarti manusia yang tambah hari tambah dibentuk seperti karakternya Tuhan. Sehingga tambah hari tambah mempermuliakan Tuhan. Ayat 11-16 memberikan inti keseluruhan nasihat Paulus kepada Timotius dengan menyebutkan bahwa hendaknya Timotius menjadi manusia Allah. Paulus menunjukkan bahwa Timotius bukan hanya pemimpin, tapi juga pemberi teladan bagi jemaat yang dipimpinnya, ya, agar seluruh jemaat dapat mengikuti teladan Kristus, yaitu manusia Allah. Untuk menjadi manusia Allah
Maka Timotius dan seluruh jemaat di Efesus harus menjauhi segala hal yang berdosa yang tidak baik, dan sungguh-sungguh berusaha tambah hari minta oleh Roh Kudus, tambah hidup adil, tambah hidup benar, tambah giat dalam ibadah, tambah dimampukan mengasihi, sabar, dan lemah lembut. Sifat-sifat itu hanya ada di dalam manusia Allah. Dan Paulus mengambil gambaran dari sebuah pertandingan. Orang yang mau bertanding dan mau menang itu harus siap menghadapi perjuangan yang berat. Demikian juga untuk merebut hidup yang kekal, kita harus berjuang setiap hari untuk sungguh-sungguh menjadi manusia Allah dengan cara menuruti perintah Tuhan dengan tidak bercacat dan bercela, dan memelihara apa yang Tuhan percayakan melalui hidup kita sebagai pelayanan kepada Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Paulus meminta Timotius mengikuti nasihatnya karena apa yang dia katakan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadikan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya jadikan Tuhan Yesus yang terutama di dalam hidup. Prinsip ini berlaku bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini adalah mempermuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi Paulus menasehati agar Timotius dengan tegas berani memperingatkan pada orang kaya agar tidak hidup mengandalkan kekayaan harta mereka, karena semuanya itu fana sementara, dan jangan sombong atau tinggi hati, karena semuanya itu sementara. Tetapi biarlah orang-orang kaya juga berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan, sumber hidup, dan memakai kekayaan yang Tuhan percayakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melakukan perbuatan baik, sehingga Tuhan dikenal melalui perbuatan baik mereka, bukan sebaliknya. Hidup orang Kristen harus mempermuliakan Tuhan. Tuhan tolong kita semua membuktikan bahwa kita adalah manusia Allah, miliknya Tuhan, pemenang dalam pertandingan kehidupan, karena Roh Tuhan menguasai kita dan Ia Immanuel. Amin.